Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, yarhamukumullah. Mari kita manfaatkan waktu kita untuk mempelajari firman-firman Allah dan pesan-pesan Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita makin dengan Allah yang dengan kita sehari-hari. Dan kita bisa menerapkan ajaran Allah dengan harapan kita bisa berakhlak sebagaimana yang dibimbingkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita sedang mempelajari surat Al-Fajr dan kita sudah mempelajari ayat 1 sampai dengan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Allah bersumpah dengan menyebut waktu mulai dari waktu fajar 10 malam yang pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal genap maupun ganjil, dan juga malam hari. Antara lain yang sudah kita pelajari adalah bahwa Allah memberi kita umur. Umur itu berarti waktu, waktu itu berarti kesempatan. Dan waktu yang diberikan oleh Allah itu terbatas, tidak bisa diulangi lagi. Oleh karena itu, kita mesti memanfaatkan waktu atau umur kita ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak rugi dan tidak celaka. Untuk tidak rugi dan tidak celaka, Allah menyebutnya di surat Al-Asr, supaya kita memperkuat keimanan kita dan kita beramal soleh. Namun beramal soleh itu dimulai dari pola pikir yang benar, sehingga kita bisa mengimani Allah dengan pola pikir yang benar. Iman itu tatarannya di pola pikir, karena iman itu yang kita pelajari ada 6 rukunnya, semuanya pikiran. Ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada utusannya, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitabnya, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada qada dan qadar. Percaya itu pola pikir. Kemudian kita percaya saja tidak cukup, harus kita buktikan dengan perilaku. Wa amilus sholihat. Kita mesti berperilaku sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah, sehingga kita terbebas dari hal-hal yang mencelakakan kita, hal-hal yang membuat hidup kita sengsara, dan kita bisa memperoleh kehidupan yang membahagiakan. Dengan Allah berfirman, bersumpah dengan menyebut waktu ini, Allah menyebut bahwa di dalam penyebutan waktu-waktu ini ada sumpah yang perlu dicerna oleh orang-orang yang berakal. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Coba kalau kita perhatikan di tayangan ini, kalimat ini dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Hal, apakah? Fi dzalika, dalam hal itu yang sudah disebut tadi,
yaitu waktu-waktu yang dipakai untuk sumpah. Qasamun, ada sumpah. Lidhi hijr, bagi orang yang berakal. Jadi kita disuruh menggunakan akal kita. Untuk apa Allah memberi kita waktu? Banyak orang menganggap waktu itu hanya percuma. Ayahsabuna annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian itu abatha, main-main, sia-sia, dan kalian tidak akan dipanggil kembali menghadap kepada Allah? Jadi umur ini tidak sia-sia, maka setiap detik harus kita manfaatkan dengan baik. Dan yang bisa memanfaatkan itu hanya orang-orang atau makhluknya Allah yang mempunyai akal. Meskipun kalimat ini dinyatakan dalam bentuk tanya, tapi kita lihat penerjemahannya dalam bentuk berita. Tadi saya terjemahkan, apakah di dalam hal itu ada sumpah bagi orang yang berakal? Tapi terjemahan yang tertulis, pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh setiap orang yang berakal. Kalimat berita. Karena apa? Ada kalimat-kalimat yang bentuknya pertanyaan, tetapi jawabannya pasti ya. Jawabannya pasti yes. Misalnya, bukankah Pak Andi itu ketua DKM Masjid Syuhada? Jawabannya pasti ya. Maka kalimat itu sama dengan, kan Pak Andi itu ketua DKM Syuhada. Kalimat berita. Ini jadi pertanyaan yang litakrir. Kali ke pertanyaan tapi jawabannya mengukuhkan. Betul. Di sini ada sumpah bagi orang yang berakal. Akal di sini disebut dengan istilah hijr. Ini yang suka seperti ini biasanya Dr. Iqbal. Hijr dari kata hajaro, yahjuru, hajron, artinya menolak atau menahan. Hijr berarti penolakan. Lidhi hijr untuk orang yang memiliki penolakan. Tapi penolakan ini diartikan sebagai akal. Akal juga disebut istilah lain ulin nuha, an-nuha. An-nuha artinya juga dari kata naha, yanha, mencegah. Istilah lain untuk akal ada qalb, qalbun, qalbu, artinya bolak-balik, sesuatu yang berbolak-balik. Tapi akal juga disebut lub, lubbun, jamaknya albab. Orang yang punya akal disebut ulul albab. Dalam hal ini, Allah menyebut dan memilih kata hijr. Setelah bersumpah mengenai waktu tadi, dan untuk meyakinkan bahwa semua orang itu selalu diawasi, dimonitor oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Kemudian Allah memberikan informasi mengenai perilaku orang-orang yang melanggar aturan Allah seperti kaum Ad dan kaum Thamud. Nah, ini Allah menyebut orang yang punya akal itu dengan orang yang mempunyai kemampuan untuk menolak. Kenapa hubungannya dengan menolak? Banyak orang diberitahu tentang kebenaran itu menolak. Coba kalau ada dua kelompok, saya ambil yang gampang, yang kelompok partai. Saya tidak membahas mendukung atau tidaknya. Ada satu kelompok orang PDIP, sekelompok lagi orang PKS. Orang PDIP berpidato cerita tentang bagaimana cara membangun Indonesia yang makmur, adil. Diuraikanlah oleh tokoh tadi.
Orang PKS akan merespon bagaimana? Itu kan menurut kamu. Itu kan menurut kamu. Kalau menurut kami begini. Lalu orang PKS menguraikan, cara membangun Indonesia supaya adil dan makmur adalah caranya harus begini, begini, begini. Yang PDIP, itu kan kamu. Ya artinya masing-masing menutup diri, aku tidak mau mengambil cara itu. Yang ini juga aku tidak mau mengambil cara itu. Jadi akal kita itu mempunyai kecenderungan untuk membuka pintu terhadap informasi yang dirasa cocok. Tapi kalau ada informasi yang dirasa tidak cocok, pintunya tutup. Seperti kamar. Nah, makanya kamar disebut hujrah. Akar katanya sama. Hajaro yahjur. Dan bahkan juga disebut hijr. Hijr Ismail. Hijr Ismail. Tapi di Al-Quran yang disebut kamar itu hujur. Hujurun jamaknya hujurat. Jadi akal itu diumpamakan kamar yang ada pintunya. Pintu bisa dibuka, bisa ditutup. Kalau ada orang ketuk-ketuk pintu, dilihat dulu. Sorry, nggak boleh masuk. Kadang-kadang menolaknya itu dengan sopan, tapi kadang-kadang dengan jebleng, tutup. Nggak. Nah itu akal kita itu mempunyai daya seleksi. Yang ini masuk, yang ini tidak. Ya. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita itu menempuh cara hidup yang berbeda-beda sesuai dengan pola pikir masing-masing. Nah, kita dianjurkan oleh Allah untuk selalu membuka pintu, tapi dengan hati-hati. Ya, membuka pintu dengan hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati, nanti akan kemasukan sesuatu yang meracuni pola pikir. Jadi di saat yang perlu tutup. Tapi bila ada informasi yang baru itu misalnya, coba saja didengarkan dulu. Dengarkan dulu, kemudian kalau tidak cocok kita tutup. Begitu. Saya ambilkan beberapa ayat yang relevan dengan itu supaya kita bisa memahami lidhi hijr dengan lebih baik. Orang kafir itu menutup diri atau pintu dari akalnya itu ditutup kalau ada informasi kebenaran dari Allah, termasuk Al-Quran. Allah menyebut di kitab Fussilat, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Al-Quran ini adalah kitab yang diuraikan ayat-ayatnya sebagai bacaan dalam bahasa Arab bagi orang-orang yang berilmu. Jadi untuk memahami Al-Quran dibutuhkan ilmu. Tidak asal berpendapat saja. Dan banyak orang yang membaca satu ayat kemudian ditafsirkan sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, itu dia berarti memahami Al-Quran tanpa ilmu yang benar. Nah, Al-Quran ini pelajaran bagi orang-orang yang memiliki ilmu yang benar. Di dalam Al-Quran itu ada isi informasi-informasi yang basyira wa nadhira. Informasi yang menyenangkan dan informasi yang wanti-wanti atau menakut-nakuti. Informasi yang menyenangkan dan informasi yang menakut-nakuti atau memberi peringatan. Seringkali basyiron diartikan kabar gembira. Ya. Basyiron itu karena kabar gembira itu memberikan kesenangan, maka diartikan basyiron itu yang memberi kabar gembira. Mungkin lebih enak, lebih mudah dirasakan kalau kita mengatakan Al-Quran itu yang menyenangkan, tapi juga memberi peringatan. Maka kita ambil pelajaran dari situ. Coba sikap orang bagaimana? Fa'a'rodo aktsaruhum fahum la yasma'ud. Tapi
sebagian besar dari mereka itu berpaling, sehingga mereka tidak mau mendengarkan. Coba, fa'a'radu aktsaruhum, sebagian besar dari kita itu nggak mau mendengarkan Al-Quran. Jangankan memang orang jalanan, orang yang di masjid saja juga seringkali malas mendengarkan. Ya, ya misalnya ada waktu, tetapi ketika diajak mempelajari Al-Quran, pergi. Nah, itu kan berarti tidak tertarik. Kecuali memang kalau memang ada kesibukan. Nah ini sebagian besar itu pada berpaling, karena berpaling mereka tidak mau mendengarkan. Tuh. Akal tak kok di sini ayat ini kaitannya dengan mendengar. Memang dekat sekali hubungan antara pendengaran kita dengan kecerdasan kita. Saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau kita menjual mobil kepada calon customer, calon pembeli, kita pelajari dulu dia itu tipe orang yang auditory atau yang visual. Orang yang visual itu lebih suka atau lebih mudah memahami hal-hal yang kelihatan mata. Jadi kalau dia visual, kasih tahu tentang penampilan. Wah, ini BMW baru, Pak. Bentuknya cantik. Apa, manis, tidak tajam-tajam ujung-ujungnya. Kalau tajam-tajam itu kan kelihatan terlalu lelaki gitu. Nah, ini juga tidak terlalu kelihatan perempuan. Jadi perempuan memakai juga cocok, laki-laki juga cocok, dan sebagainya. Tapi kalau orang itu tipe auditory, itu kita informasinya lebih banyak logika-logika, mekanisme-mekanisme. Ini dilengkapi dengan mesin yang canggih, Pak. Ada turbo, sama-sama 2000 cc, tetapi dia bisa lebih cepat dibanding dengan mobil lain yang 2000 cc. Terus dikasih tahu mekanismenya, pengereman dan sebagainya. Nah itu jadi orang yang auditory itu lebih dekat dengan logika-logika. Oleh karena itu dekat sekali kalau kita memberitahu orang yang berakal itu dengan penjelasan-penjelasan yang didengar telinga. Dari situ bisa juga kita pahami di surat Al-Qasas itu ketika Allah bercerita tentang siang dan malam. Kalau Allah menciptakan malam hari terus-menerus, siapa yang bisa menciptakan siang hari? Dan kalau Allah menciptakan siang hari terus-menerus, siapa yang bisa menciptakan malam hari? Nah, dua ayat itu, yang pertama diikuti dengan pertanyaan, apakah kalian tidak mendengar? Baru yang kedua, apakah kalian tidak melihat? Berita tentang informasi tentang siang dan malam. Tapi pertanyaannya, apakah kalian tidak mendengar? Mestinya siang dan malam itu kan terang dan gelap. Kita melihat terang dan gelap itu dengan mata. Tapi pertanyaannya, mendengar dulu. Ya karena mendengar itu lebih banyak menyerap informasi-informasi yang dicerna, yang bisa dicerna oleh akal. Oleh karena itu, pendengaran itu lebih penting daripada penglihatan. Ya. Orang yang buta, tapi bisa mendengar, dia bisa lebih cerdas dibanding dengan orang yang bisa melihat, tetapi tidak bisa mendengar. Misalnya, orang yang bisu tuli, kalau dia tuli tidak bisa mendengar, ya dia akan bisu, karena dia tidak bisa mempelajari suara. Nah, kemudian wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih, dan mereka mengatakan bahwa hati kami tertutup, fi akinnah, ada perintangnya terhadap apa yang engkau ajakkan kepada kami. Jadi mereka menolak, enggak. Terus kalau dikasih penjelasan,
aku nggak paham, aku nggak paham, aku nggak ngerti apa maksudnya. Ya, ada di dalam Al-Quran, manafqahu katsiran mimma taqulun. Kami tidak paham kebanyakan dari apa yang kamu bicarakan itu. Di seorang nabi, kalau nabi itu memberi penjelasan itu kan jelas sekali, memberi keterangan itu jelas sekali. Tapi mereka mengatakan, manafqahu katsiran mimma taqulun. Kami tidak paham sebagian besar dari apa yang kamu omongkan. Nah, kalau tadi disebut akal itu hijr, di sini akal disebut qalbu, qulubuna, hati kami. Terus wa fi adhanina waqrun, dan di telinga kami ada sumbatan. Nah, ya kan? Kalau akalnya itu buntu, terus telinganya tidak mau mendengarkan. Wa min bainina wa bainika hijab, dan di antara kamu dan aku tuh ada penghalang. Fa'mal innana amilun. Sudahlah, kamu lakukan apa yang kamu lakukan dan aku melakukan apa yang kami lakukan. Ya, jadi ini dari ayat ini kita bisa pahami bahwa ada orang-orang yang punya kecenderungan menutup hatinya, menutup pikirannya, tidak mau mendengarkan dan mencerna informasi baru, meskipun informasi baru itu benar. Nah, yang baik kita itu mesti membuka hati kita, membuka pikiran kita. Membuka pikiran itu ada mengatakan open minded, ada mengatakan open hearted. Nah, untuk membedakan arti kata open minded dan open hearted, silakan buka di kamus. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Katakan Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Al-Quran. Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan Al-Quran itu isinya kebenaran. Maka Al-Quran disebut Al-Haq. Telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Terus sikap yang baik bagaimana? Famanih tada fa'innama yahtadi li nafsih. Maka siapa yang mau menerima petunjuk, dia sebenarnya mau menerima petunjuk untuk manfaat dirinya sendiri. Mana arti mau menerima petunjuk? Di terjemah ini disebut yang mendapat petunjuk. Kalau mendapat petunjuk itu pasif. Saya cenderung mengartikannya aktif. Mau menerima petunjuk. Dari mana pemahaman aktif mau menerima petunjuk? Ihtada itu berasal dari kata hada yahdi. Hada artinya memberi petunjuk. Kalau kata kerja, biasanya kata kerja itu terdiri dari 3 konsonan, ditambah 2 konsonan, yang satu hamzah di depan, kemudian ditambah dengan tak setelah huruf pertama, jadi hada menjadi ihtada. Menurut ilmu sorof, ilmu mengenai perubahan kata, perubahan dari hada ke ihtada itu lil mutawa'ah. Lil mutawa'ah dari kata ta'at, mau, tunduk. Jadi hada memberi petunjuk, ihtada mau atau taat untuk menerima petunjuk. Ya, seperti kata nasoro. Nasoro menolong. Kalau jadikan intasoro, mau ditolong atau tertolong. Kalau istansoro menjadi minta pertolongan. Itu bisa dipelajari di ilmu namanya sorof. Famanih tada, maka siapa yang mau menerima petunjuk, fa'innama yahtadi li nafsih, sebenarnya dia itu menerima petunjuk itu untuk kepentingan diri sendiri. Wa man dhalla fa'innama yadhillu 'alaiha. Orang yang tidak mau menerima petunjuk, dia memilih jalan yang sesat, ya dia menyesatkan dirinya sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil, dan aku Muhammad tidak menanggung kalian. Aku tidak bisa menanggung kalian. Wakil itu
seseorang yang memberi tanggungan. Nggak bisa. Aku menanggung dosamu, nggak bisa. Kalian dosa-dosa sendiri, tanggung sendiri. Nah, oleh karena itu, Allah ada indikasi bagi seseorang kalau orang itu memang berbakat mendapatkan petunjuk dari Allah. Siapa orang yang berbakat mendapatkan petunjuk? Allah menyebut orang yang berlapang dada. Berlapang dada. Di sini yang disebut dada. Tapi yang dimaksud isinya, ya, hati. Faman yuridillahu ayyahdiyah, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam. Allah melapangkan dadanya, melapangkan hatinya, melapangkan pikirannya untuk tunduk kepada Allah. Jadi, kalau kita ingin mudah mendapatkan petunjuk, caranya kita buka pikiran kita untuk menerima informasi-informasi yang benar. Jadi, akal kita seperti kamar tadi, buka pintunya. Jangan ditutup rapat-rapat. Supaya kita bisa menerima kebenaran. Tapi banyak orang yang maunya menutup diri. Kalau informasi datang dari gurunya, misalnya Pak Andi, aku mau mendengarkan. Tapi kalau dari Pak Jum, aku nggak mau mendengarkan. Jadi itu artinya menutup diri. Nah, orang yang menutup diri, yaitu akan yang namanya menutup. Ilmunya hanya bisa dapat dari Pak Andi, nggak bisa dapat ilmu dari Pak Jum. Nah, oleh karena itu kita biasakan menerima informasi kebenaran, menerima reasoning, alasan-alasan dari orang berbagai pihak. Mendengarkan pengajian, dengarkan dari pengajian ustadz siapa saja. Jangan hanya pilih-pilih. Kalau hanya pilih-pilih, berarti, kalau ustadz itu, kamarku aku tutup. Pintu tutup, rapat. Tapi kalau untuk ustadz yang lain, yang ini, aku buka lebar-lebar. Kita biasakan dengan membuka hati, membuka pikiran. Ya, yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyaqah. Tapi orang yang memang berbakat sesat, dadanya itu rasanya seperti sesak. Pikirannya sesak. Enggak, aku enggak cocok. Yaj'al sadrahu dayyaqan harajan. Sesak dan sempit ka'annama yas'atu fis sama, sebagaimana atau seperti orang yang sedang mendaki ke langit. Coba, Al-Quran ini diturunkan pada zaman Rasulullah SAW, saat itu ilmu fisika belum banyak berkembang. Tapi Allah mengungkapkan bahwa orang yang naik ke atas itu nafasnya makin sesak. Ya. Jadi kalau kita mendaki gunung, makin tinggi, pernafasan kita makin sesak karena oksigen menjadi makin tipis. Nah, Rasulullah kan nggak pernah naik gunung yang tinggi sekali. Tapi ada informasi begini, ini tandanya mukjizat. Ya, mukjizat. Tidak mungkin Rasulullah sendiri mengarang seperti ini. Ya. Kemudian, kalau kita menghendaki mendapatkan petunjuk dari Allah setiap saat, caranya gimana? Setiap kali kita melihat peristiwa, setiap kali kita melihat kejadian atau melihat keadaan tertentu, kita harus mendapatkan pelajaran dari situ. Karena hidup ini hanya sekali, pengalaman yang kita alami itu juga seringkali tidak terulang, atau boleh dibilang setiap kejadian itu unik, ya, tidak pernah sama karena variabel-variabel yang mengitari itu berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap kali kita melihat kejadian, pelajaran apa yang aku bisa ambil dari sini? Ya? Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Apakah mereka tidak jalan-jalan di muka bumi dan mereka menggunakan pikiran mereka untuk memikir tentang hal itu, tentang hal-hal yang dia lihat di muka bumi ini. Au adanu yasma'una biha, atau telinga yang mereka gunakan untuk mendengar. Jadi kita mesti membuka
hati, membuka pikiran, terus informasi atau kebenaran itu masuk ke dalam akal kita melalui indera. Nah, oleh karena itu kita manfaatkan indera kita. Dengarkan cerita baik-baik. Au adanu yasma'una biha. Bukankah mereka mempunyai telinga yang mereka bisa gunakan untuk mendengarnya? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya mereka itu orang yang tidak mau mempelajari itu sama dengan buta. Nah, tadi disebut mendengar, tapi di berikutnya disebut buta dari penglihatan. Bukan buta mata dalam penglihatan, walakin ta'mal qulub, tapi buta hati. Allati fis sudur, yang ada di dada. Nah, maka ini mendorong kita untuk selalu belajar. Saya tadi mengatakan, setiap kali ada kejadian harus ada pelajaran yang saya peroleh. Jadi kalau begitu orang Islam itu belajar terus. Iya, harus belajar terus, setiap saat. Contohnya, melihat kejadian alam, itu mesti dipelajari. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan atau perubahan dari malam ke siang hari, siang ke malam hari, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai akal. Nah, ini di sini orang yang punya akal disebut ulil albab. Siapa orang yang bisa memanfaatkan akalnya dengan baik? Ada dua prinsip utama, yaitu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nomor satu, harus selalu ingat kepada Allah. Jadi kalau ibaratnya antena kita pasang selalu nyambung ke Allah. Terus baik kita berdiri, duduk, amun tidur-tiduran. Artinya jangan pernah lepas kita berkomunikasi dengan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka mau memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa saja? Kenapa sih Allah menciptakan nyamuk? Kenapa sih Allah menciptakan setan? Nah, itu kita pelajari. Sampai kita belajarnya jangan berhenti sebelum mencapai kesimpulan. Kesimpulannya sampai ke Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Jadi ketika kita pelajari, oh ternyata ada gunanya ya. Ternyata ada gunanya. Mohon maaf, saya kalau ambil contoh, saya suka yang dekat. Kok ada pergantian pengurus, kok Pak Andi lagi sih yang diangkat? Berapa periode, Pak? Yang ketiga. Emangnya nggak ada orang lain yang bisa nangani masjid ini? Ya ada. Tapi di situ ada pelajaran. Kenapa Pak Andi yang dipilih? Oh, Pak Andi itu orangnya bisa mengakomodasi ide orang yang berbeda. Sehingga kelompok A senang sama Pak Andi, kelompok B senang sama Pak Andi, kelompok C senang sama Pak Andi. Nah, terus, oh kalau begitu, kalau aku kepengen menjadi pemimpin yang baik, aku harus berusaha untuk merangkul semua anggota yang aku pimpin. Antara lain itu yang pelajari. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah, apapun, di situ ada pelajaran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau Allah. Maha suci. Kalau kita mengatakan maha suci, Allah itu maha suci dari apa? Maha suci dari sekutu dan maha suci dari kekurangan apapun. Jadi ketika Allah menciptakan lalat misalnya, itu kita mengakui Allah itu maha suci. Tidak salah Allah menciptakan lalat itu. Lalat itu sangat berguna. Jadi kita suka-suka, tidak suka. Bukan, kita usir lalat, tetapi kita tidak usah membenci lalat. Karena Allah menciptakan lalat itu banyak manfaatnya. Ya. Antara lain ya, lalat itu kalau makan sesuatu sambil nelor, sambil beranak. Jadi kalau ada bangkai tikus,
dia makan atau apa dari tikus itu ketika proses membusuk, sambil makan dia sambil bertelur. Telurnya itu menjadi larva, menjadi belatung. Nah, belatung itu sangat bermanfaat untuk menghabiskan sisa-sisa bangkai itu supaya cepat hilang. Kalau tidak ada lalat, siapa yang makan bangkai itu? Karena itu kita mendapat kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata engkau menciptakan ini tidak sia-sia. Karena pemahaman kita tentang ciptaan Allah itu terbatas. Maka kita mohon ampun kepada Allah bahwa kami memang belum maksimal dalam belajar. Oleh karena itu mohon ampun Allah. Faqina adzabannar. Jagalah kami dari siksaan di neraka. Apa hubungannya kurangnya ilmu dengan neraka? Iya, kalau kita itu kurang ilmu, kita itu nggak bisa bersyukur. Kalau kita tidak tahu gunanya lalat, kan kita tidak bisa bersyukur. Terima kasih Allah, Engkau telah menciptakan lalat. Dan kita kalau tidak punya ilmunya, ya udah, lalat itu memang binatang apa sukanya begitu. Kita tidak menganggap bahwa itu rahmat dari Allah, rahmat dari Allah. Ya antara lain, kalau misalnya terutama misalnya seperti kupu-kupu, kupu-kupu itu kalau makan kalau bertelur itu ditaruh di pohon. Kenapa? Ya nanti kan dia menjadi belatung, terus jadi makin lama makin besar, terus jadi kupu-kupu. Nah, itu cara Allah memberi makan kepada burung. Burung-burung itu makan apa kalau tidak ada persediaannya? Oleh karena itu Allah menciptakan kupu-kupu supaya meninggalkan larvanya itu di pohon-pohon. Nanti kalau larvanya makin tumbuh, itu makanan burung. Ya, jadi alhasil kita didorong oleh Allah untuk selalu belajar supaya kita bisa belajar lagi, maka kita buka pikiran kita. Ya, ini contoh lagi misalnya. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bi azwajam min nabatin syatta. Kami turunkan air dari langit. Kemudian kami tumbuhkan tanaman-tanaman. Coba perhatikan tanaman di sini disebut azwaj. Azwaj itu pasangan. Jadi di dalam tanaman itu ada pasangan. Min nabatin syatta, tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Kalau kita lihat, air hujannya sama. Hidrogen, oksigen, komposisinya sama. Semuanya tawar. Tapi ketika disiramkan kepada pohon mangga, buahnya manis. Ada asam-asam sedikit. Ketika disiramkan kepada pohon pepaya, enak. Disiramkan kepada pohon jeruk, asam. Airnya sama. Jadi kita mesti mengambil pelajaran dari situ. Oh, Allah ini sangat sayang kepada kita. Badan kita ini mempunyai kebutuhan vitamin-vitamin yang berbeda, mineral-mineral yang berbeda. Oleh karena itu Allah memberikan pepohonan yang buahnya berbeda-beda yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Terima kasih Allah. Nah, kalau kita tidak memahami itu, kan kita tidak bisa berterima kasih. Maka belajar itu penting. Terus yang menikmati pepohonan itu siapa? Kita. Kulu war'au an'amakum. Silakan makan dan ternaklah binatang-binatangmu. Ya, binatang ternakmu itu suruh makan. Pepohonannya kita makan langsung. Binatangnya makan pohon, makan tanaman, nanti dagingnya kita makan lagi. Jadi semuanya untuk kita. Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Dalam hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai akal. Nah, ini lagi di sini disebutnya an-nuha. Jangan kita tidak mau belajar. Kalau kita tidak mau belajar dengan baik,
maka pengetahuan kita akan terbatas. Karena keterbatasan pengetahuan kita menjadi sering ragu-ragu. Kalau kita sering ragu-ragu, maka kita suka maju mundur. Nah, orang yang kurang iman itu biasanya imannya maju mundur. Kenapa maju mundur? Karena ragu-ragu. Itu saya sebutkan di 2 ayat berikutnya. Tetapi karena waktunya sudah siang, ayat ini bisa dipelajari masing-masing dari materi yang sudah dibagi oleh Pak Andi atau yang insya Allah akan dibagi oleh Ibu Naindra. Terima kasih Bu Naindra. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, baik yang ada di masjid maupun yang di tempat tinggal masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustadz, ini yang raguan untuk bahayakan iman ini, kalau misalnya orangnya itu sudah murtad, itu bisa balik lagi nggak ke agama yang benar gitu? Bagaimana Pak Ustadz? Di seluruhnya berita di dalam Al-Quran itu apa ya kan atau semuanya itu tanya jika tidak dinyatakan untuk menggunakan akal pikiran ini. Yang saya kenal itu di akal pikiran ada dua dimensi Pak. Satu dimensi kearifan, yang satu adalah dimensi keharmonisan. Maksudnya paling berarti menyangkut masalah kemasyarakatan di permukaan bumi dan kehamaan itu menyangkut keimanan. Dan kita diberitakan memang menggunakan akal pikiran dalam mengambil sesuatu yang saya tanyakan adalah kapan kita berhenti menggunakan pikiran supaya kita menjadikan bagaimana itu menjadi sifat terus. Gitu. Jadi kapan kita berhenti. Jadi dalam menggunakan pikiran pokoknya tidak. Jadi maksudnya karena kita pasti mempunyai banyak keterbatasan. Jadi yang kedua kita selalu berdiskusi dan berdebat masalah baik dan buruk kan. Karena bapak itu memang sudah dari PDP, satu dari PNS. Tapi kita di dalam Al-Quran itu kita harus berbicara. Jadi kita sebenarnya menghindari maunya berdiri karena mungkin dari orang lain jika kita berpengalaman seperti itu. Jadi maksud saya kapan kita menjadi berhenti tidak menggunakan akal dan pikiran. Walaupun tidaknya kita harus menggunakan akal pikiran dalam sebuah Terima kasih. Ya, jadi kurang lebih pertanyaannya singkatnya yang pertama, kita itu didorong oleh Allah untuk selalu menggunakan pikiran. Kapan kita berhenti menggunakan pikiran? Saya pertama kali waktu ditanya seperti itu, apakah kita suatu saat boleh tidak menggunakan pikiran? Tapi ternyata diteruskan bahwa kalau ada permasalahan yang kita sedang pikirkan, sampai sejauh mana kita boleh menggunakan pikiran dan sampai batas mana kita harus berhenti menggunakan pikiran. Ya, untuk pemahaman saya yang pertama tadi, kita menggunakan akal sampai akhir hayat, atau setelah Allah cabut pikiran kita. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri akal kita. Selama kita masih bisa berpikir dengan baik, kewajiban sholat tidak boleh ditinggal. Tidak boleh ditinggal. Itu saking pentingnya, saking besarnya peran akal. Kalau akal tidak bisa berfungsi, misalnya gila, maka tidak ada kewajiban sholat. Nah, kalau tidak punya tenaga untuk berdiri, nggak apa-apa, duduk. Nggak ada tenaga duduk, tiduran, dan seterusnya. Jadi akal harus selalu dipakai. Terus sampai batas mana kita boleh berpikir
kita mesti menyadari bahwa akal pikiran kita itu memiliki banyak keterbatasan. Nah, banyak sekali di Al-Quran disebut akal itu ketika Allah menyebut akal dimulai dengan melihat dan mendengar, ya, melihat dan mendengar. Misalnya, bukankah Allah memberi kamu penglihatan dan pendengaran dan juga akal pikiran? Nah, dari situ bisa kita pahami bahwa kita hanya bisa mempelajari sesuatu yang kita tangkap dengan indera. Kalau kita tidak bisa menangkap dengan indera, itu sulit. Nah, terus bagaimana boleh, apakah terus berhenti? Jangan berhenti. Kalau berhenti di situ, nanti jadinya seperti orang yang mempercayai bahwa kebenaran hanya sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris. Yang bisa dibuktikan secara empiris itu yang bisa dibuktikan dengan indera. Akibatnya apa? Mereka tidak percaya pada hari akhir. Kenapa? Bahwa manusia dibangkitkan kembali itu tidak bisa dibuktikan. Nah, tidak bisa dibuktikan itu bukan karena itu salah, karena memang belum waktunya. Ya, belum waktunya. Kalau belum waktunya ya kita jangan buru-buru. Wah, aku nanti kalau mati yang ngurusi saya istri saya misalnya. Siapa tahu itu buktikan nanti kan istriku yang ngurusi. Siapa tahu dia mati duluan. Misalnya begitu. Jadi ada hal-hal yang bisa dibuktikan sewaktu kita masih hidup, ada yang tidak bisa dibuktikan waktu kita masih hidup. Contoh yang paling gampang, Silaban ketika mendesain Istiqlal, dia ya entah itu sombong atau keilmuannya, Masjid Istiqlal ini tidak akan hancur sampai setidaknya 100 tahun. Jadi bertahan nih 100 tahun. Silaban sendiri nggak bisa membuktikan. Umur dia nggak sampai 100 tahun. Ya kan? Jadi kalau kita hanya membatasi dan empiris, itu nanti kita menjadi sempit pemahaman kita. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa memahami secara empiris, kita pakai kias. Kita pakai kias begitu, nah itu kita pakai. Nah, kias itu pun tidak pernah lepas dari observasi. Observasi yang saya maksud ini bukan hanya dengan mata, tapi dengan indera. Jadi observe itu mengamati pengertian yang seluruh indera. Nah, kias kita pun itu tidak bisa lepas dari observasi. Oleh karena itu, kita tidak bisa mempelajari sesuatu yang kita tidak bisa observe. Contohnya apa? Roh kita sendiri, nyawa kita sendiri. Kita nggak bisa melihat roh kita. Kita tidak bisa meraba. Oleh karena itu, sepinter-pinter kita tidak akan bisa memahami roh secara sempurna. Allah menyebutnya, "Was'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil." Orang-orang bertanya tentang roh, katakan, itu urusan Tuhan. Kalian tuh diberi ilmu tuh hanya sedikit. Sedikit karena keterbatasan tadi. Jadi ada hambatan-hambatan atau keterbatasan karena karakter observasi itu sendiri yang terbatas. Nah, terus jangankan memikirkan yang lebih jauh, yang nempel pada diri kita sendiri aja kita nggak bisa mikir. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mempelajari roh. Bisa, tapi qalilah. Ya, sedikit. Sedikit itu informasinya terutama dari Allah. Kita itu diberi ilmu oleh Allah, diuraikan tentang perilaku roh. Misalnya, kalau kamu sholat, nanti rohmu tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, hati tentram, itu yang tentram itu rohnya. Kalau begitu bagaimana cara kita mempelajari roh? Pelajari perilakunya. Pelajari tentang perilaku roh. Kalau ada orang menghina kita, kok kita marah. Itu perilaku roh. Orang-orang yang tidak
mempercayai atau tidak tahu informasi tentang ruh menyebutnya jiwa. Lalu mereka menyebut ilmu jiwa. Nah, karena mereka menyebutnya jiwa, mereka tidak bisa memahami secara hakikatnya, karena mereka hanya melihatnya gejala tadi. Ya, terus kalau kita itu mempunyai keterbatasan begitu, jangan mikir sok mengetahui yang di luar jangkauan. Misalnya Allah itu terbuat dari apa ya? Emas kah atau apa? Nah, itu di luar jangkauan kita. Kalau di luar jangkauan kita, nggak usah dipikirin. Stop. Ya, jadi ada batasan-batasan yang kita tidak boleh mikir. Kalau kita tahu bahwa pikiranku mentok di sini, tapi kalau dia masih berusaha mikir lebih jauh, itu namanya sombong. Sombongnya kenapa? Dia tidak tahu batasan dirinya sendiri. Dia batasnya segini, kok dia mencoba melampaui, itu kan berpikir melebih daripada kapasitasnya. Orang yang merasa lebih dari kapasitasnya sendiri itu sombong. Jangan. Ya. Jadi misalnya akhirat, Allah menyebut di sana ada buah-buahan bermacam-macam. Ya udah, buah-buahan. Tetapi Rasulullah memberikan gambaran. Meskipun Allah menyebut buah, kamu nanti setelah melihat di sana, ternyata buahnya beda dengan buah yang ada di sini. Ya iyalah, kita itu misalnya taunya di Jawa, apel taunya di Malang, asem, rasanya asem hijau begitu kan. Anggaplah kita tidak pernah impor, terus kita pergi ke New Zealand, apelnya seperti ini, tapi kita bilangnya ini apel nih, kan beda dengan Malang. Iya, tapi ini apel. Nah, ketika di surga kita tahu ini apel, tapi ketika dirasakan, oh beda ya dengan apel yang saya rasakan. Itu yang dimaksud, kita di surga nanti akan menyaksikan hal-hal yang mata kita belum pernah lihat, telinga kita belum pernah mendengar, bahkan pikiran kita belum pernah membayangkan. Gitu. Sudah menjawab saya, Pak? Sudah menjawab. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ini untuk Pak Yan ini saya lihat insya Allah gampang memahaminya, karena Pak Yan ini kan orang ITB. Orang ITB itu kan logikanya bagus sekali. Saya kalah. Ya. Jadi mohon maaf saya nyebut ITB ini biar teman-teman kita yang ITB bangga, Pak. Kan banyak juga yang dari ITB di sini. Ya. Begini, Allah itu ketika menciptakan segala sesuatu, Allah itu menggunakan mekanisme. Mekanisme itu baku. Nah, ini Pak Yan dulu kan sering mendengar ceramah dari Bang Imad, ya? Imaduddin Abdurrahim, bahwa mekanisme baku yang digunakan oleh Allah itu disebut sunnatullah. Anda ITB ya? Ya, ketemu Bang Imad? Enggak ketemu. Ya. Disebut sunnatullah. Sunnatullah itu tidak pernah berubah dan tidak bisa diganti. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Allah itu membuat the way he does. Saya bilang the way he does itu untuk menerjemahkan sunnatullah. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul. Sunnah Allah, kebiasaan yang dilakukan oleh Allah. The way he does, cara Allah berperilaku. Nah, Allah itu ketika menciptakan suatu apapun mesti menggunakan mekanisme yang baku. Apakah tidak bisa Allah membuat sesuatu tidak menggunakan mekanisme baku itu? Bisa, bisa. Ya, contohnya mekanisme yang baku, kalau ada benda ditaruh di api
yang panas, maka benda itu meleleh atau terbakar. Tapi Allah bisa menunjukkan Nabi Ibrahim ditaruh di api nggak terbakar. Jadi Allah bisa menciptakan sesuatu yang di luar mekanisme baku tadi. Tapi in most cases, ya, dalam kasus yang pada umumnya itu Allah menggunakan mekanisme baku. Nah, mekanisme baku itu digunakan oleh Allah karena sayangnya Allah kepada kita. Kenapa sayang? Coba, mekanisme baku itu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti dihitung. Pasti dihitung, dan hitungannya tepat dan cepat. Ya, tepat dan cepat. Dan hitungan Allah itu pasti. Ya, yang gampang dicontohkan, yang saya sering ambilkan contoh, kalau ini saya lepas, dia akan jatuh. Ini dihitung oleh Allah berapa berat jenisnya, berapa tekanan atmosfer, berapa jaraknya dan sebagainya, itu dihitung bareng. Dan kalau Newton mau ngitung, silakan hitung, nanti cocok. Tapi Allah menghitungnya nggak sampai 1 detik, nggak pakai 0,01 detik, nggak, langsung dihitung. Tapi Newton menghitung ini 1 hari belum tentu selesai. Ya, jadi satu, bahwa Allah menggunakan mekanisme baku itu semua dihitung. Terus Allah menciptakan segala sesuatu itu mesti pakai hukum sebab akibat. Karena Allah membuat alam raya ini tidak di ruang yang vakum. Kalau ada satu kejadian pasti berdampak pada kejadian yang lain. Ya, ada kejadian pasti ada dampak yang lain. Misalnya, saya tadi bercanda sama istri. Seandainya saya nikah lagi, kira-kira apa yang terjadi? Nah, saya kasih contoh. Ada beberapa contoh orang yang kita kenal. Ya, ini seorang wanita memutuskan hubungan dengan suami. Suami menjadi broken heart. Ya. Karena broken heart, dia tuh perilakunya menjadi aneh tetapi positif. Dalam waktu tidak lama meninggal. Ada juga laki-laki yang nikah sudah tua, kemudian istrinya tidak lama kemudian meninggal. Jadi broken heart untuk orang yang masih muda itu bisa bertahan lama. Tapi untuk orang tua, broken heart itu tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu kita yang sudah tua-tua ini nggak usah cari-cari deh. Nggak usah cari-cari. Impact-nya besar. Jadi perilaku seseorang itu membawa dampak kepada orang lain. Nah itu ini mekanisme umum ya, jangan dianggap saya nyindir seseorang begitu. Nah itu Allah menciptakan itu demikian. Terus misalnya lagi kita itu ya, jadi ada exact itu, kalau ini Bang, saya suka mengambil pelajarannya dari Bang Imad. Exact itu tepat karena semua wa kulla syai'in wa ahsa kulla syai'in adada wa ahsa kulla syai'in adada. Allah menghitung segala sesuatu dengan betul-betul menghitung. Dan bahwa sunnatullah itu baku, tidak pernah berubah, ya. Unchangeable dan unexchangeable. Unchangeable itu artinya tidak berubah, unexchangeable tidak bisa diganti. Ya. Kalau bahasa Qurannya tabdila dan tahwila. Kemudian antara lagi itu bisa di sebab akibat. Ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Di mana kasih sayangnya? Antara lain, kalau kita ingin menggapai suatu cita-cita atau target atau goal, kita bisa membuat perhitungan. Kalau aku mau mendapatkan keuntungan 1 tahun ini 10 miliar, maka aku harus melakukan promosi dengan begini dan sebagainya. Produk saya harus begini dan sebagainya. Semua dihitung yang akhirnya bisa bermuara pada 10 miliar keuntungan. Nah, kalau Allah tidak membuat semuanya ini baku, kita nggak bisa membuat perhitungan.
Kalau kita tidak bisa membuat perhitungan, akibatnya apa? Kita tidak mempunyai harapan. Ya, kalau misalnya, kalau aku pinter, aku bisa menjadi presiden. Tapi ternyata ada, bisa kok jadi presiden nggak usah pinter. Nah, kalau seperti itu, orang menjadi malas belajar, malas sekolah, gitu. Nggak usah pinter-pinter, kamu nggak usah sarjana, bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, asal ada orang dalam. Itu merusak mekanisme, membuat orang tidak punya harapan. Orang yang tidak punya harapan, tidak punya expectation, orang itu pasti tidak punya semangat. Tidak punya semangat. Nah, jadi bahwa Allah membuat segala sesuatu itu dengan baku, itu karena Allah sayang pada kita, bukan karena Allah tidak mampu. Ya. Jadi misalnya, katanya Allah mampu segala sesuatu. Kenapa Allah tidak bisa mempunyai anak? Tidak pada tempatnya. Ya, harus berhenti, ya berhenti di situ. Saya kira demikian. Mohon maaf, kaitannya dengan pertanyaan Pak Yan, bahwa orang itu sesat karena dia mengikuti mekanisme yang ke arah sesat. Kalau orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, dia mau menempuh cara-cara yang dia bisa mendapatkan hidayah. Nah, cara-cara itu apa? Cara-cara itu sunatullah. Nah, cara-cara itu tadi sunatullah. Mau mendengarkan pengajian, mau merenungkan, mau berpikir dan sebagainya. Ya, ini jadi mudah-mudahan kita ini yang berusaha untuk selalu belajar, baik belajar itu bisa dengan cara berbicara, bisa dengan cara mendengarkan ya. Saya ini merasa bukan menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya merasa belajar karena setiap saat saya mau tampil begini, saya mesti setor dulu kepada Pak Andi, setor materi. Nah, untuk menyusun materi kan saya harus pikir dulu. Dan setiap kali saya datang mesti sudah ada materi yang sudah saya siapkan. Jadi setiap surat itu nanti kalau dikumpulkan, saya mempunyai penjelasan-penjelasan yang seperti ini tadi. Ya, jadi saya terima kasih diberi kesempatan untuk berbicara ini karena saya berarti disuruh belajar. Terima kasih. Saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendorong kita untuk makin hari makin mencintai Al-Quran, bahwa Al-Quran betul-betul memberi pengarahan kepada kita ke jalan yang baik, ke jalan yang membahagiakan kita, dan dengan demikian mudah-mudahan iman kita makin hari makin kuat, dan semangat kita melaksanakan keimanan itu makin kuat, kita makin berbakti kepada Allah, dan itu kita jaga sampai akhir hayat, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riksa. Terima kasih tim Syuhada.